Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil review jurnal kami yang berjudul Pengaruh Suhu Hidrotermal Terhadap Karakteristik Zeoloid yang disintetis dari limbah geotermal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ayu Parmata Aristaria, Jihan Amalia Aprianti, selanjutnya Nila Nainil Muna, dan Muhammad Imam Fauzi. Identitas jurnal, judul jurnal, Pengaruh Suhu Hidrotermal Terhadap Karakteristik Zeoloid yang disintetis dari limbah geotermal, yang diterbitkan pada Jurnal Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Volume 14 nomor 1, halaman 46-50 pada tahun 2018 dan ber-ISSN. Nama penulis, Denny Fajar Fitriana, Sular Jaka, Norman Iskandar, dan Muhammad Zulfikar. Latar belakang. Zeoloid merupakan struktur yang istimewa karena struktur kristalnya berrongga sehingga mudah diatur, sehingga dapat dimodifikasikan sesuai dengan keperluan pemakai dan juga dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Dari keistimewaan zeoloid tersebut, zeoloid dapat digunakan dalam berbagai lingkup yang luas, seperti penukar ion, absorben, dan katalisator. Akhirnya, penelitian melakukan daur ulang limbah menjadi bahan baku untuk zeoloid sintesis. Zeoloid sintetis merupakan material yang memiliki sifat fisik dan kimia yang hampir sama dengan zeoloid alam. Dalam hal ini, zeoloid merupakan struktur alumina silika yang mempunyai struktur berongga atau berpori dan mempunyai sisi aktif yang bermuatan negatif yang mengikat secara lemah kation penyeimbang muatan. Para peneliti mendaur ulang limbah menjadi bahan baku zeoloid sintetis, misalnya abu sekam padi dan limbah rumah tangga. Penelitian juga melakukan sintetis silika gel berbahan geotermal yang menghasilkan natrium silika karena mengandung silika dalam lumpur geotermal mencapai 80,0426%, maka limbah ini berpotensi menjadi bahan dasar untuk mensintesis zeoloid. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama meliputi tahap preparasi dan identifikasi lumpur geotermal menggunakan metode Atomic Absorption Spectrophotometer atau biasa kita kenal dengan AAS, yang bertujuan untuk mengetahui komposisi kimia lumpur geotermal, dan X-ray diffractometer yang bertujuan untuk mengetahui fase yang terbentuk pada lumpur geotermal. Pada tahap ini dilakukan dengan pengeringan lumpur geotermal yang dilanjutkan dengan proses kalkulasi pada suhu 850 derajat Celcius selama 3 jam. Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan sintesis zeoloid berbahan lumpur geotermal dengan metode hidrotermal yang dimulai dengan membuat larutan natrium aluminat dengan cara melarutkan 4,5 gram AlOH3 sedikit demi sedikit ke dalam 50 ml larutan NaOH 5 mol dengan pengadukan pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan natrium silikat dibuat dengan cara 3 gram serbuk geotermal yang telah dilakukan preparasi ditambah dengan 30 ml NaOH 5 mol ke dalam 30 ml larutan natrium aluminat. Kemudian diaduk pada suhu kamar selama 2 jam dengan 200 revolusi per menit sehingga diperoleh larutan natrium silikat yang homogen. Untuk mengetahui pengaruh suhu hidrotermal terhadap pembentukan zeoloid, dilakukan variasi pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius selama 5 jam. Hasil yang terbentuk kemudian disaring dengan kertas saring Whatman untuk memisahkan antara padatan dan filtrat. Padatan yang terbentuk kemudian dicuci dengan larutan aquabides. Padatan lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam untuk mendapatkan hasil akhir yaitu serbuk zeoloid. Selanjutnya, karakterisasi serbuk geotermal dari hasil pengujian AAS. Tabel tersebut menunjukkan komposisi kimia serbuk geotermal dari hasil pengujian AAS.
Dapat diketahui bahwa sebelum preparasi, kandungan SiO2 serbuk geotermal sebesar 49,10%, sedangkan kandungan Al2O3 sangat kecil, yaitu 0,0559%. Untuk mendapatkan serbuk geotermal dengan kandungan SiO2 yang lebih tinggi, maka harus dilakukan kalkinasi pada suhu 850 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah preparasi, kandungan SiO2 serbuk geotermal sebesar 80,0426% dan kandungan Al2O3 sebesar 0,142067%. Proses kalkinasi ini bertujuan untuk menghilangkan komponen organik yang dapat menguap pada temperatur yang cukup tinggi. Selanjutnya, karakterisasi serbuk geotermal dari hasil pengujian XRD. Pada gambar A menunjukkan difraktogram serbuk geotermal sebelum kalkinasi, dan pada gambar B menunjukkan difraktogram serbuk geotermal setelah preparasi. Pada serbuk geotermal sebelum preparasi menunjukkan belum adanya peak dominan, sehingga dapat disimpulkan serbuk geotermal hanya mengandung silika non-kristal atau berbentuk amorf. Sedangkan setelah preparasi ditemukan peak yang menunjukkan terbentuknya silika mikrokristal, yaitu kristobalit. Untuk selanjutnya, karakterisasi padatan hasil sintesis. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil uji AAS pada produk hasil sintesis. Berdasarkan hasil AAS, rasio silikon atau aluminium dalam zeolit sintetis dengan metode hidrotermal sebesar 1,788. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa zeolit A memiliki perbandingan rasio silikon atau aluminium 1:3,5 dan sodalit dengan rasio silikon atau aluminium kurang dari 2. Untuk selanjutnya, karakterisasi padatan hasil sintesis pada hasil pengujian XRD. Pada gambar 2 menunjukkan hasil uji XRD pada zeolit setelah proses sintesis dengan variasi suhu hidrotermal 100 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius selama 5 jam. Berdasarkan hasil XRD menunjukkan adanya kesesuaian peak dari difraktogram zeolit hasil sintesis terhadap dari data JCPDS nomor 11 sampai 0401 dan nomor 31 sampai 1269, sehingga dapat disimpulkan pada ketiga variasi waktu hidrotermal terbentuk zeolit A dan sodalit. Dari hasil analisis XRD juga dapat menentukan ukuran butir suatu kristal dan derajat kristalinitasnya. Metode ini dilakukan dengan cara mencocokkan data hasil percobaan dengan data yang terdapat pada JCPDS. Setelah kedua data dicocokkan, maka harus diambil 3 peaks yang paling dominan yang terdapat pada data JCPDS. Selanjutnya, pada gambar 3 menunjukkan peningkatan suhu hidrotermal berpengaruh dalam tahap pembentukan kristal, yaitu terjadi pada fase stabil di mana gel amorf akan mengalami penataan ulang pada strukturnya oleh adanya pemanasan sehingga dapat terbentuk embrio inti kristal. Semakin tinggi suhu hidrotermal, maka pembentukan inti kristal semakin banyak sehingga pertumbuhan kristalnya semakin lama yang mengakibatkan ukuran kristalnya semakin kecil. Selanjutnya, hasil pengujian scanning elektron mikroskop atau biasa disebut dengan SEM. Dari hasil pengujian SEM pada zeolit yang disintesis dengan variasi 100 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius selama 5 jam didapatkan hasil seperti gambar tersebut. Masing-masing merupakan gambar hasil penunjukan SEM pada sodalit yang dilakukan oleh Wajima et al. Journal of Hazardous Material B132 2005. Pada gambar B dan C menunjukkan bentuk kubus dengan ukuran lebih kecil
dan halus merupakan bentuk dari kristal sodalit. Sedangkan kubus dengan ukuran yang lebih besar merupakan kristal dan zeolit A. Dari gambar tersebut, pada gambar B dan C dapat dilihat bahwa kubus dengan ukuran kecil lebih dominan jika dibandingkan dengan kubus yang berukuran lebih besar. Hal ini sesuai dengan persentase kristalinitas pada gambar 3, di mana didapatkan hasil bahwa sodalit lebih banyak jika dibandingkan dengan zeolit A. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, serbuk geotermal memiliki kandungan silika sebesar 80,0426%, sehingga dapat digunakan sebagai sumber silika dalam sintesis zeoloid. Yang kedua, zeolit yang disintesis dari serbuk geotermal menghasilkan zeolit jenis zeolit A dan sodalit. Peningkatan suhu hidrotermal berpengaruh terhadap struktur kristal yang terbentuk. Dengan peningkatan suhu hidrotermal, persentase kristalinitas akan meningkat dan penurunan ukuran kristal zeolit sintesis dengan bahan dasar serbuk geotermal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.